Ini semacam ancaman kepada para kebebasan pers, Pak. Sudah dimasak aja. Kalau kepala babi mau dimasak. Tapi dia kan posisinya sebagai kepala kantor komunikasi presiden. Lah kok komunikasinya kayak gini? Di Indonesia ini kita perlu teladan, gitu kan ya? Yang ada di tengah, yang di bawah selalu melihat ke atas. Teladannya seperti apa? Iya, pasti. Dalam perilakunya sehari-hari. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang. Hasan Nasbi mengatakan agar kepala babi itu dimasak saja. Coba kalau misalkan rakyat ngadu nggak bisa makan, mati aja gitu ngomongnya. Kalau rakyat susah terus ngadu ke negara, mati aja sana gitu. Jadi seperti malah mendukung gitu. Iya, tapi apapun itu tentu saja teror ini yang sudah kesekian kalinya tentu saja. Dan yang lebih buruk dari apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi adalah respon dan kecurigaan masyarakat atau netizen kepada istana atau pemerintah. Karena kemudian setelah itu, setelah pernyataan dari Hasan Nasbi, netizen justru kemudian mencurigai. Ini jangan-jangan yang kirim kepala babi istana. Ini dinilai, terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para kebebasan pers, Pak. Sudah dimasak aja. Kalau kepala babi mau dimasak. Dimasak aja. Ada juga anggapan kalau kepala babi mau dimasak aja. Wartawan Tempo dikirimi teror berupa kepala babi. Dengan mudahnya, kepala kantor komunikasi presiden mengatakan, ya udah dimasak aja. Oke, para pejabat, khususnya kepala kantor komunikasi presiden, harus segera mematangkan teknik komunikasi publiknya. Kalau saya di posisi beliau, saya akan mengatakan seperti ini. Satu, bahwa pemerintah itu pro-demokrasi. Jadi, pers adalah bagian dari demokrasi dan akan dilindungi sekuat tenaga oleh pemerintah. Bahkan jika Tempo sering mengkritik pemerintah, kami akan tetap mengapresiasi dan kami mengutuk siapapun yang berusaha membungkam pers dengan teror. Kepada siapapun yang berniat merusak demokrasi, pemerintah akan dengan tegas memprosesnya. Nah gitu. Tapi saya kan cuma kepala keluarga ya, bukan kepala kantor komunikasi presiden. Tapi gini, Pak Kepala ini mungkin lagi kepikiran yang lain ya. Masa kepala babi kok disuruh dimasak? Jangan-jangan ketika beliau dapat berita ini, beliau berpikirnya kepala ikan manyung mungkin. Hasan Nasbi mengatakan agar kepala babi itu dimasak saja. Hasan Nasbi ini yang namanya pejabat negara, nggak ada rasa empatimu. Ya, sekalipun mereka punya masalah dengan orang lain, tapi kamu kan di pihak negara, masa kepala babi masak aja. Coba kalau misalkan rakyat ngadu nggak bisa makan, mati aja gitu ngomongnya. Iya, kalau rakyat susah terus ngadu ke negara, mati aja sana gitu. Padahal orang miskin adalah tanggung jawab negara. Ya, ini negara hukum, negara demokrasi. Gimana sih? Aduh, kualitasmu nggak punya moral sama sekali, nggak ada empatinya sama sekali. Salam waras. Ya masa istana yang begitu megahnya, yang seharusnya begitu berwibawa, respon kepala kantor komunikasinya nggak berwibawa sama sekali gitu, nggak ada wibawanya, nggak ada kelasnya, jadi kayak netizen gitu. Dan yang lebih buruk dari apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi adalah respon dan kecurigaan masyarakat atau netizen kepada istana atau pemerintah. Karena kemudian setelah itu, setelah pernyataan dari Hasan Nasbi, netizen justru kemudian mencurigai gitu. Ini jangan-jangan yang kirim kepala babi istana. Jangan gitu. Ya gimana gitu? Loh, istana nggak merespon kok, nggak merespon untuk segera ditangkap atau kemudian diproses hukum atau tidak boleh ada tindakan-tindakan yang seperti ini, malah justru membiarkan, membenarkan dan mendukung gitu. Seolah-olah istana akan bilang bahwa ya sudah, syukurin deh kalian dapat kepala babi. Seolah-olah seperti itu gitu. Jadi ya wajar kalau kemudian sekarang jadi tambah rumit karena netizen kemudian mencurigai pihak istana. Dan yang dirugikan dari pernyataan Hasan Nasbi ini semua orang yang berada di sekitar istana, entah itu presiden, wakil presiden, ya, kabinet merah putih, semuanya itu jadi kayak nggak berwibawa sekarang gitu. Gimana istananya kayak gini kok?
nggak ada penolakan, nggak ada upaya untuk menyalahkan peneror gitu ya, justru malah membiarkan. Saya nggak habis pikir dan apa yang dipikir oleh si Hasan Nasbi sampai kemudian dia memunculkan pernyataan yang seperti itu, bahwa kemudian dalam klarifikasinya dia tidak muncul secara pribadi, katanya dia setuju atau mengutip pernyataan dari wartawan Tempo yang justru setelah diteror kepala babi mereka langsung makan babi. Tapi tetap saja gitu, itu kan kayak tidak bisa memahami situasi yang sedang terjadi di negara kita seperti apa. Karena untuk alasan apapun, apa yang dilakukan oleh si peneror itu tujuannya untuk nakut-nakuti. Oke, si peneror kemudian merespon dia tidak takut, dia santai saja, dia kemudian menganggap ini sebagai bahan bercandaan. Tapi pemerintah atau negara atau istana gitu ya, kantor kepala komunikasi istana seharusnya merespon ini dengan sangat-sangat baik. Seharusnya mereka bertanggung jawab bahwa pemerintah ini ya tidak mendukung aksi-aksi yang seperti itu. Dengan kalimat yang sangat singkat, bisa saya simpulkan bahwa teror itu adalah bentuk kepengejutan. Apalagi dalam politik. Mengirimkan kepada babi, ya kita bisa tafsirkan itu macam-macam simbol apa itu. Mengirimkan kepada babi ke Tempo juga melebihi dari yang kita bisa bayangkan. Karena biasanya orang marah pada wacana, karena Tempo harus itu isinya wacana, ya tanggapi dengan wacana tuh. Jadi teror adalah bentuk paling kasar dari persaingan politik. Kan itu dasarnya tuh, gagal untuk berargumentasi, lalu memakai sentimen. Gagal memakai sentimen, lalu memakai hoax. Gagal memakai hoax, lalu memakai teror. Pakai teror yang juga sangat dangkal, yaitu mengirim simbol yang orang tahu apa artinya babi dan apa artinya kepala babi. Jadi sekali lagi kita ingin bukan menuntut, tapi ingin memperbaiki cara-cara kita berpolitik supaya ada semacam kesetaraan di dalam kehidupan warga negara. Ada kesetaraan dalam kita untuk saling menyapa dengan pikiran, bukan dengan kekerasan tuh. Kalau kekerasan ya itu lebih terbuka, lebih jujur sebetulnya tuh, bukan dengan cara-cara yang mengirim tapi tanpa pesan yang jelas, dan pengirimnya juga ya, tentu akan menyembunyikan identitasnya tuh. Nah ini yang saya anggap sebagai satu manipulasi di dalam upaya memperbaiki negeri ini. Jadi si peneror itu juga orang yang ketakutan sebetulnya, karena dia tidak berani untuk menerangkan dia siapa, argumennya apa, posisi dia di dalam urusan dengan Tempo apa, bagian mana dari Tempo yang menyinggung dia, siapa sebetulnya yang menginginkan Tempo itu tutup mulut. Kan semua itu bisa kita analisis secara hermeneutic of suspicion itu kan. Nah ilmu tafsir semacam ini yang sekarang dengan mudah kita lacak sebetulnya. Ya sinyal-sinyal itu berkaitan tentu dengan hari-hari terakhir ini. Ada demo mahasiswa, ada pembahasan undang-undang TNI, ada kecerewetan atau bocor alus yang terus-menerus menyerang pemerintah tuh. Ada bagian-bagian lain yang mungkin tersinggung. Tapi sekali lagi kita mau terangkan bahwa teror adalah bentuk paling dangkal dari persaingan politik. Kemungkinan bahwa di belakang peristiwa Tempo ini ada pihak ketiga yang ingin mengadu domba, ingin memanas-manasi keadaan lalu mengirim kepala babi itu. Tapi sekali lagi kita hidup di dalam satu suasana yang memungkinkan kita saling mengintip siapa mengendalikan siapa diduitin oleh siapa yang punya kepentingan dengan keadaan. Itu sebetulnya yang ingin kita pastikan. Kita bisa analisis bahwa itu ada pihak ketiga, atau memang pihak yang merasa harus menghajar Tempo, atau pihak yang disuruh oleh kekuasaan, atau pihak yang dikendalikan oleh intelijen. Tetapi sekali lagi dalam dunia demokrasi yang sudah sangat terbuka, justru itu akan melemahkan, atau pasti tudingan akan pergi pada aparat, tudingan akan pergi pada pemerintah. Kan itu buruk kan. Padahal sebetulnya yang melakukan ini sedang mengambil atau memancing di air keruh. Nah itu yang kita sebut kehati-hatian. Tapi saya kira Tempo paham itu, dan Tempo sudah tumbuh di dalam suatu kondisi yang tidak mungkin lagi diteror. Karena apapun kalau pers itu diteror, itu artinya seluruh public opinion terteror.
Kalau Tempo diteror, maka mahasiswa juga merasa diteror, masyarakat internasional merasa diteror, global civil society merasa diteror tuh. Dan sekarang ada berita kemana-mana ke luar negeri kan. Jadi sekali lagi ini kekonyolan, dan kekonyolan itu hanya terjadi karena kekurangan kemampuan berargumentasi. Nah, kita mau pulihkan sebetulnya negeri ini di bawah presiden yang baru supaya ada duel argumen, bukan duel sentimen. Itu yang selalu saya terangkan pada publik, bahwa kita hanya ingin berselisih dengan kapasitas argumentasi, bukan dengan cara-cara intimidasi. Nah, sekali lagi, kemungkinan ini pasti sedang dianalisis oleh pihak kekuasaan, sedang dianalisis oleh badan intelijen, oleh lembaga-lembaga riset, sehingga orang mau meraba pada akhirnya ini apa yang terjadi di Indonesia tuh. Apakah keadaan ini ada kelanjutan dari ketidakpuasan pada pemilu yang lalu? Pasti. Apa keadaan ini juga disebabkan oleh, sebut aja, kegugupan dari pemerintah menghadapi opini publik yang betul-betul di dalam hari-hari ini, dalam minggu-minggu ini terus meminta Jokowi adili, Indonesia gelap, kabur aja dulu. Dan momentum-momentum ini kan momentum yang memang akan hadir di dalam hari-hari pertama Presiden Prabowo. Jadi ini hal yang biasa sebetulnya, bahwa ada kritik, ada keinginan yang mungkin berlebih supaya Presiden Prabowo bikin jarak dengan Presiden Jokowi, ada keinginan untuk membela, mengamankan politik hari ini dari intervensi, karena ada krisis global, maka Indonesia diumpankan di dalam krisis global itu. Semua ini, entah itu krisis finansial yang memungkinkan volatilitas dolar itu juga bisa berakibat pada volatilitas politik. Nah, semua ini kan hal yang mesti dibawa ke ruang publik dan dibuka di situ di dalam forum-forum argumentasi, bukan forum-forum intimidasi. Lepas dari siapa yang melakukannya, tapi paling dirugikan saya kira ini pasti pemerintah ya, karena ini kan pemerintah jelas langsung orang menduga-duga pemerintah, dan ini akan membuat indeks demokrasi dan kebebasan bersuara di Indonesia semakin rendah. Karena itu pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, ya harus membongkar kasus ini ya, agar jadi tidak menduga-duga, tidak menimbulkan fitnah gitu. Ya, akhirnya kita mesti rumuskan bahwa akhirnya kita mulai mendeteksi satu keadaan psikososial masyarakat yang anonim. Artinya tidak bisa dirumuskan apa yang sedang terjadi. Keadaan yang tanpa norma, keadaan yang memungkinkan kekacauan komunikasi bisa berakhir dalam kerusuhan politik. Kan ini sederhana sebetulnya. Jadi seharusnya kita coba bayangkan bagaimana kita ingin melengkapi demokrasi ini dengan opini publik yang bermutu. Kan itu intinya demokrasi, menyelenggarakan opini publik yang bermutu. Dan kelihatannya kalangan istana, terutama para komunikator politik di istana ini, tidak mampu untuk mengatasi kekacauan komunikasi ini. Tentu Presiden Prabowo dalam 2 hari ini memperhatikan tuh bahwa apa yang terjadi di Tempo itu pasti akan menurunkan legitimasi beliau kan. Dan pasti yang akan dituduh adalah pemerintah, udah pasti itu tuh. Karena udah timbul semacam inspirasi untuk mengatakan pasti kekuasaan tidak mampu berargumentasi, maka didaratkanlah di situ kepala babi. Nah, konsep-konsep bernegara semacam ini yang buruk tuh. Saya kira harus dituntaskan ini. Polisi harus betul-betul datang ke publik mengatakan bahwa kami akan teliti siapa yang mengirim itu, dan paling berbahaya itu mengancam pers. Itu soalnya tuh. Kita memungkinkan kita untuk menilai bahwa Indonesia sebetulnya sudah masuk dalam peradaban demokrasi. Memang di zaman Pak Jokowi demokrasi itu dihentikan oleh Undang-Undang ITE, dihentikan oleh keinginan Presiden Jokowi waktu itu untuk kita tinggalkan dulu kecerewetan sipil. Pokoknya kita akan sulap negeri ini dengan IKN, dengan jembatan-jembatan, jalan tol, bangunan-bangunan segala macam. Sehingga bagian yang sebetulnya kultural itu diabaikan oleh Presiden Jokowi kan. Jokowi ingin ada infrastruktur. Jokowi perpanjang jalan tol, sementara jalan pikiran dia perpendek. Jokowi membuat tinggi semua hal yang bisa langsung kelihatan dengan mata dalam bentuk infrastruktur, sementara dia rendahkan demokrasi. Ini konsekuensi yang kita terima hari ini kan. Dan Presiden Prabowo harus perbaiki itu akhirnya tuh. Nah, kecepatan Presiden Prabowo memperbaiki itu juga tersusul oleh keadaan ekonomi yang memburuk, tersusul oleh
kondisi politik yang dinamikanya tidak bisa distabilkan. Nah, semua ini faktor yang ada di depan kita, dan faktor-faktor ini yang harus diatasi oleh satu jenis kepemimpinan yang bijak, mau mendengarkan, mau bahkan berdebat dengan kalangan mahasiswa kampus, mau ikut di dalam upaya untuk menyelami sebetulnya apa psikologi sosial yang tersembunyi di masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah yang kehilangan kemampuan pada harapan ekonomi karena tergerus oleh kurs, tergerus oleh inflasi, tergerus oleh deflasi bahkan, sehingga mereka daya belinya menyusut kan kelas menengah yang menyusut daya belinya itu pasti bisa marah tuh, karena bagi mereka konsumsi itu ada dasar kehidupan mereka tuh, gengsi untuk bertahan hidup itu hilang tuh. Jadi kita mesti baca ini dalam satu situasi psikososial yang betul-betul menegangkan.